Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun hanya dalam tatap maya saja. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Audi Yolanda Fajri dengan NIM 2102108, Dwi Imelda Talia dengan NIM 2101946, Siti Rosida Rizkiah dengan NIM 2105832. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang landasan historis pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Langsung saja kepada pematerian pertama. Pematerian pertama akan disampaikan oleh presentator pertama yaitu Dwi Imelda Talia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian landasan historis pendidikan. Landasan historis pendidikan merupakan landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah pendidikan. Sejarah atau histori merupakan keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian ataupun kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Dengan kata lain, tinjauan landasan sejarah atau historis pendidikan nasional Indonesia merupakan pandangan ke arah masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan ini juga melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Lalu ada pendidikan pada zaman purba hingga zaman kolonial Belanda. Pada zaman purba, belum ada pendidikan formal karena pendidikan diterapkan dalam lingkungan keluarga yang bersifat alamiah. Nah, kurikulum pendidikannya juga mencakup pengetahuan sikap, nilai-nilai dari kegiatan keagamaan atau upacara yang dilakukan untuk menyembah nenek moyang, pendidikan keterampilan ditunjukkan dengan mencari nafkah, khususnya anak laki-laki, dan pendidikan sosial bermasyarakat dengan bergotong royong dalam kehidupan yang nyata. Pendidik yang utamanya adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu, juga orang dewasa yang ada dalam ruang lingkup masyarakatnya. Lalu, ada pendidikan di zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah, selain pendidikan dari lingkungan keluarga dan masyarakat, sudah diselenggarakan juga lembaga pendidikan yang disebut dengan perguruan paguron atau pesantren. Nah, pendidiknya itu merupakan guru atau pandita yang berasal dari kaum Brahmana, namun digantikan oleh para empu. Lalu pada masa ini terdapat tingkatan guru, ada guru perguruan keraton dan juga ada guru perguruan pertapa. Nah, lalu ada zaman kerajaan Islam. Selain di lingkungan keluarga, pendidikan juga berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti masjid dan pesantren. Pendidiknya itu di sini para kiai ataupun para ustadz. Lalu pada nomor 4, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Pendidikan zaman ini utamanya dimaksudkan demi penyebaran agama Katolik. Contohnya pada tahun 1536 didirikan sekolah seminari di Ternate. Selain itu didirikan juga di Pulau Solor. Untuk yang terakhir ada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pada zaman ini terdapat 2 garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan dan sebagai rintisan pendidikan nasional. Akan diteruskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya pematerian akan dilanjutkan oleh saya. Pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional dan pendidikan zaman militerisme Jepang. Latar belakang sosial budaya timbulnya pergerakan nasional. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan sangat merugikan bangsa Indonesia. Pemerasan yang dilakukan Belanda terhadap bangsa dan kekayaan Indonesia telah menimbulkan penderitaan atau kemiskinan. Perbedaan kedudukan dan kehidupan yang mencolok antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia sangat nyata.
baik dalam kedudukan sosial maupun pemberian gaji, stratifikasi sosial, sistem dualisme. Konkordasi dalam bidang pendidikan telah menimbulkan rendahnya kesempatan pendidikan yang diberikan kepada bangsa Indonesia, juga menimbulkan perpecahan dan kebodohan. Selain itu, pendidikan bagi bangsa kita hanya ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah untuk mendukung sistem ekonomi dan politik kolonialisme. Pendidikan kolonial Belanda tidak memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, bebas, bersatu, dan merdeka. Kebijakan dan praktik pendidikan yang diselenggarakan rakyat dan kaum pergerakan. Yang pertama ada R.A. Kartini bareng dengan Raden Dewi Sartika dan Rohana Kudus. Mereka masing-masing berupaya memperjuangkan emansipasi kaum wanita demi memperbaiki kedudukan dan derajat kaum wanita untuk mengejar kemajuan melalui upaya pendidikan. Yang kedua itu ada Budi Utomo. Pada tahun 1908, Budi Utomo dalam Kongresnya yang pertama, pada tanggal 3-4 Oktober 1908, menegaskan bahwa tujuan perkumpulan ini adalah untuk kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa Indonesia, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik industri, dan kebudayaan. Yang ketiga itu ada Muhammadiyah. Pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi perkumpulan Muhammadiyah itu di Yogyakarta. Yang keempat itu ada Perkumpulan Putri Mardika. Perkumpulan Putri Mardika didirikan tahun 1912, bertujuan memajukan pengajaran anak-anak perempuan. Yang kelima itu ada Trikoro Darmo. Pada tahun 1915 didirikan Trikoro Darmo dan selanjutnya berdiri berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar di berbagai tempat. Yang keenam itu ada Perguruan Taman Siswa. Pada mulanya Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya berjuang di jalur politik praktis. Selanjutnya mulai tahun 1921 perjuangannya difokuskan di jalur pendidikan. Selanjutnya ada Ksatria Institute. Ksatria Institute didirikan di Bandung, dipimpin oleh Deus Dekker. Lembaga ini sejak 1922 sampai 1940. Dasar pendidikannya adalah kebangsaan Indonesia, terutama melalui sejarah kebangsaan, dengan tujuan pendidikan yakni menghasilkan kesatria bagi Indonesia merdeka di masa yang akan datang. Selanjutnya ada Nahdlatul Ulama atau NU, didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Salah seorang ulama yang membangun perkumpulan NU adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang pernah menjadi Raisul Akbar perkumpulan ini. Nahdlatul Ulama ini banyak menyelenggarakan usaha atau seperti memajukan dan memperbanyak pesantren dan madrasah serta mengadakan tablik-tablik dan pengajian di samping usaha-usaha lainnya. Dan yang terakhir itu ada INS Kayu Tanam. Perjuangan INS juga diarahkan demi kemerdekaan melalui pendidikan yang menekankan lulusannya agar dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau jabatan yang diberikan oleh kaum penjajah. Selanjutnya, implikasi kekuasaan pemerintahan pendudukan militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. 3. Sistem pendidikan menjadi lebih merakyat atau populis. Hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan bersifat dualisme membedakan dua jenis sekolah untuk anak-anak bangsa Belanda dan anak-anak Bumi Putra dihapuskan pada zaman Jepang. Sekolah bersifat terbuka untuk seluruh lapisan anak Indonesia. Namun demikian, hanya satu jenis sekolah rendah diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat 6 tahun
Sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama. Susunan jenjang sekolah menjadi sekolah rakyat 6 tahun, sekolah menengah 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun, dan yang terakhir itu ada perguruan tinggi. Terima kasih kepada para presentator yang telah memaparkan materinya. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa 1. Landasan historis pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari tentang sejarah pendidikan di masa lampau yang didasari oleh konsep-konsep tertentu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. 2. Pada saat itu, kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya pada zaman purba, zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol, dan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, turut mewarnai perkembangan pendidikan di Indonesia sampai pada zaman berikutnya hingga masa kini. Yang ketiga, sejak kebangkitan nasional 1908, sifat perjuangan rakyat Indonesia dilakukan melalui berbagai partai dan organisasi, baik dalam jalur politik, ekonomi, sosial budaya, dan khususnya melalui jalur pendidikan. Sifat perjuangan bangsa kita saat itu tidak lagi hanya menitik beratkan pada perjuangan bidang fisik. Hampir setiap organisasi pergerakan nasional mencantumkan dan melaksanakan pendidikan dalam anggaran dasar dan atau dalam program kerjanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi selanjutnya, yaitu Pendidikan Indonesia periode tahun 1945 sampai 1969 dan masa pembangunan jangka panjang pendidikan pada masa kemerdekaan sampai Orde Lama. Pada masa ini, usaha penting dari pemerintah Indonesia pada permulaannya adalah tokoh pendidik yang telah berjasa pada zaman kolonial menjadi Menteri Pengajaran. Dalam Kongres Pendidikan, Menteri Pengajaran dan Pendidikan tersebut membentuk panitia perancang RUU mengenai pendidikan dan pengajaran. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah sistem pendidikan yang berlandaskan pada ideologi bangsa Indonesia sendiri. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, cakap, dan bertanggung jawab, serta siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara. Praktek pendidikan selepas penjajahan menekankan pengembangan jiwa patriotisme. Praktek pendidikan tidak bisa dilepas dari lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan lainnya. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Tujuan dari pendidikan pada zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan, tapi tujuan tersebut mengalami kendala, yaitu penjajah Belanda yang ingin menjajah kembali, sehingga kondisi ini menuntut kembali bangsa Indonesia berjuang secara politik dan fisik. Pada kondisi ini, pemerintah mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai amanat Undang-Undang 1945. Adapun susunan persalahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pendidikan rendah, pendidikan guru. Pendidikan guru ini dibagi menjadi 3 jenis pendidikan guru, yaitu yang pertama adalah sekolah guru B, bisa disingkat SGB, sekolah guru C disingkat dengan SGC, sekolah guru A yang disingkat dengan SGA. Selanjutnya ada pendidikan umum yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sekolah menengah pertama bisa disingkat dengan SMP dan sekolah menengah tinggi disingkat dengan SMT. Lalu ada pendidikan teknik, pendidikan tinggi Republik, dan pendidikan tinggi di daerah pendudukan Belanda. Selanjutnya yaitu ada pendidikan pada masa Orde Lama. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno, yang cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintah yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di
di masa mendatang. Pada prinsipnya, konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Pada masa ini, Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga dan banyak generasi muda yang akan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapatkan. Mengenai pelaksanaan UU nomor 4 tahun 1950 dapat dilihat ada beberapa jenis pendidikan, yaitu pendidikan jasmani, pendidikan orang dewasa, pendidikan luar biasa, pendidikan guru, pendidikan kejuruan, pendidikan wanita, pendidikan agama, pendidikan tinggi, dan pendidikan swasta. Selanjutnya yaitu pendidikan pada masa Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998 dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya instruksi Presiden atau bisa disingkat Inpres pendidikan dasar. Pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru ternyata banyak menemukan kendala karena pendidikan Orde Baru mengusung ideologi keseragaman sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. Eptanas dan UMPTN menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Beberapa hal negatif lain yang terjadi pada masa Orde Baru adalah produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja. Yang kedua, lahirnya kaum terdidik yang tumpul akan kepekaan sosial dan banyaknya anak muda yang berpikiran positivistik serta hilangnya kebebasan berpendapat. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto ini mengedepankan moto membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia. Siswa sebagai peserta didik dididik untuk menjadi manusia pekerja yang kelak akan berperan sebagai alat penguasa dalam menentukan jenis dan jenjang pendidikan yang terjadi pada masa Orde Baru, yaitu ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, satuan pendidikan umum yang terdiri dari sekolah menengah umum atau disingkat dengan SMU, dan madrasah aliyah disingkat dengan MA. Selanjutnya pendidikan tinggi, pendidikan luar biasa, pendidikan prasekolah, dan pendidikan luar sekolah. Pada masa Orde Baru dilakukan program wajib belajar. Program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun ini mengusahakan agar setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun dapat mengikuti pendidikan sampai SLTP atau yang sederajat sampai tamat. Selanjutnya yaitu ada sistem evaluasi atau penilaian. Sistem penilaian ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah teknik penilaian dan yang kedua berisi pedoman dalam penentuan kenaikan kelas, pemberian STTB, dan penerimaan murid baru kelas 1. Kurikulum-kurikulum yang digunakan pada masa Orde Baru yaitu kurikulum tahun 1968, kurikulum tahun 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Selanjutnya yaitu ada pendidikan pada masa pembangunan jangka panjang 1. Pelaksanaan Pelita 1 PJP 1 dicanangkan mulai 1 April 1969. Pada tanggal 28 sampai 30 April 1969, pemerintah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar atau pemikir pendidikan di Cipayung untuk melakukan konferensi dalam rangka yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional, dan yang kedua menyusun suatu prioritas pemecahan dari berbagai masalah tersebut serta mencari alternatif pemecahannya.
Salah satu hasil konferensi Cipayung tersebut adalah lahirnya Proyek Penilaian Nasional Pendidikan atau disingkat dengan PPNP pada tanggal 1 Mei 1969 melalui SK Mendikbud tanggal 26 Mei 1969. Isi SK tersebut ialah bahwa dalam jangka waktu 2 tahun atau kemudian yang diubah menjadi 3 tahun, PPNP harus sudah berhasil menyusun strategi pendidikan nasional. Di dalam rumusan-rumusan kebijakan pokok pembangunan pendidikan selama PJP 1 terdapat beberapa kebijakan yang terus-menerus dikemukakan, yaitu relevansi pendidikan, pemerataan pendidikan, pendidikan mutu guru atau tenaga kependidikan, dan mutu pendidikan, serta pendidikan kejuruan. Selain kebijakan pokok tersebut, terdapat pula beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan, yaitu kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam bidang pendidikan, pengembangan sistem pendidikan yang efisien dan efektif, dirumuskan dan disahkannya UU RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang-Undang Pendidikan lama yang telah diundangkan sejak tahun 1950. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada rekan saya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.